Bang, izin bang. Bu kopi pak. Turun pak, ini pak gambar. Bang, izin bang. Bang. Op, Pak, kamera, Pak. Udah, aman, Bang. Pak, izin Pak, gambar Pak. Peleton berapa? 30. Hah? 30 peleton.
Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani hari ini terkait dengan gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di pemilu 2024 yang saat ini berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan visual yang Anda saksikan ini saudara adalah situasi di kawasan Monas di mana para kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah terpilih tengah mengikuti prosesi gladi bersih yang dilaksanakan hari ini. Dan gladi bersih hari ini saudara merupakan salah satu rangkaian yang akan dijalani oleh kepala daerah maupun wakil kepala daerah terpilih, di mana sebelumnya sudah dilakukan begitu cek kesehatan, kemudian juga ada gladi kotor, dan untuk hari ini adalah gladi bersih pelantikan. Nantinya untuk prosesi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih rencananya akan berlangsung pada besok 20 Februari 2025 dan akan dilanjutkan dengan pembekalan khusus atau retret di tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 atau selama sekitar 7 hari. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana akan ada atau kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Andika Ahadiat di sana. Niko, selamat pagi. Seperti apa saat ini proses yang sedang dijalankan dalam gladi bersih, sampai pukul berapa? Kemudian sudah ada siapa saja yang hadir, Niko? Ya, prosesi dari gladi bersih jelang pelantikan kepala daerah 2002 yang terpilih dalam Pilkada 2024 ini sudah dilakukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, yang mana tadinya para kepala daerah terpilih ini, Okta dan juga saudara, sempat di holding dulu atau ditahan dulu di kawasan Silang Monas atau tepatnya di Taman Pandang Monas sebelum nantinya sebelum akhirnya hingga saat ini para kepala daerah yang terbagi menjadi 30 kelompok atau 30 peleton ini sudah melaksanakan kirap perjalanan secara berjalan kaki ke Istana Negara. Dan hingga saat ini prosesi gladi bersih di kawasan Silang Monas sendiri, para kepala daerah terpilih ini sudah masuk ke dalam Istana Negara untuk menjalankan proses gladi bersih. Adapun hingga saat ini terdapat 481 dari 505 kepala daerah yang hadir dalam gladi bersih pada hari ini, dan juga diantaranya ini juga tadi juga sempat dibagi-bagi seperti itu menjadi 30 peleton, yang mana pada hari ini awalnya pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi para kepala daerah terpilih ini sudah hadir di kawasan Silang Monas untuk mempersiapkan diri, dan juga tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini mereka melakukan sedikit pemanasan peregangan seperti itu ya, Okta dan juga saudara, untuk nantinya mereka melakukan marching atau menjalankan kirap dari Silang Monas menuju ke Istana Negara. Adapun hingga saat ini selain dari 481 kepala daerah yang hadir, ada 22 kepala daerah yang tidak hadir atau tidak akan dilantik di Jakarta pada hari esok. Di antaranya ini adalah para kepala daerah terpilih dari wilayah Aceh, yang mana dari wilayah Aceh sendiri gubernur dan wakil gubernur di wilayah Aceh tersebut ini sudah dilakukan pelantikan oleh Mendagri dan juga Mahkamah Syariah. Sementara nanti para bupati dan wakil bupatinya yang berada di wilayah Aceh ini akan dilantik di hadapan gubernur dan juga Mahkamah Syariah. Adapun kalau misalnya kita berkaitan dengan rundown yang akan dilaksanakan besok ini, pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 ini akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi sebanyak 481 kepala daerah terpilih dari 33 provinsi, 364 kabupaten, 84 kota itu dipastikan mengikuti acara ini. Dan undangan yang telah disebar itu sekitar 2.456 undangan. Untuk dipastikan besok di kawasan Silang Monas dan juga menuju ke Istana Negara ini sudah dipastikan besok akan penuh terhadap para tamu undangan yang hadir di acara pelantikan kepala daerah terpilih. Dan juga kalau misalnya tadi kita bisa melihat para kepala daerah terpilih ini menggunakan baju berwarna putih, dan juga menggunakan celana hitam dan juga sepatu pantofel. Karena sebelumnya, di hari sebelumnya ini pada gladi kotor kemarin direncanakan para kepala daerah terpilih yang akan melaksanakan gladi bersih ini akan dilangsungkan menggunakan
pakaian dinas upacara seperti itu. Namun ada beberapa protes dari sejumlah kepala daerah terkait dengan penggunaan pakaian dinas karena mereka protes akibat mereka hanya membawa stok baju yang sedikit seperti itu. Akhirnya para panitia memutuskan untuk menggunakan baju hitam dan putih dengan baju putih hitam dengan sepatu pantofel. Lalu kemudian besok pada saat pelantikan di Istana Negara baru mereka menggunakan pakaian dinas upacara lapangan. Okta. Diko, kalau dari visual yang saat ini terlihat memang ada banyak sekali kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih. Lantas di Monas sendiri ini apakah ditutup, kemudian lalu bagaimana situasi lalu lintas di sana? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa, Niko? Ya, Okta, untuk kawasan Silang Monas atau kawasan tempat wisata Monas ini pada tanggal 19 hingga 20 Februari 2025 ini akan ditutup dari wisatawan dan juga kalau misalnya kita melihat aktivitas lalu lintas di kawasan Silang Monas terutama di kawasan Simpang Merdeka Timur dan juga di Jalan Merdeka Utara ini sebaiknya para masyarakat untuk menghindari jalan-jalan tersebut karena kalau misalnya kita melihat pada pagi hari ini yang terdampak dari kirap para kepala daerah terpilih menuju Istana Negara saja sudah menyebabkan kemacetan yang lumayan seperti itu. Dan oleh karena itu pada hari esok, pada tanggal 20 atau tepatnya di hari H, maka dari itu masyarakat bisa untuk menghindari kawasan jalan di Silang Monas dan juga di depan Istana Negara untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Okta. Atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Ahadiat melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta. Ya saudara, ini adalah situasi terkini di sekitar kawasan Monas Jakarta yang tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang memantau di sana bahwa di tanggal 19 sampai 20 Februari ini memang ditutup. Tapi memang aktivitas lalu lintas di sekitar kawasan Monas ini perlu menjadi catatan bagi Anda yang akan beraktivitas karena menghindari adanya kepadatan imbas dari gladi bersih yang dilakukan pada hari ini. Untuk kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih yang tadi sudah mulai begitu atau sudah mulai ramai berdatangan di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mana hari ini akan diikuti oleh sekitar 481 kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah terpilih. Dan breaking news Kompas TV, saudara, akan kami upaya terbaik ketika menyampaikan berita. Saudara, Anda masih berada di Breaking News Kompas TV dan hari ini para kepala daerah terpilih mengikuti gladi bersih untuk dilantik pada esok hari. Dan kita akan bahas mengenai jelang pelantikan kepala daerah dengan pengambil kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Agus, gladi bersih ini kan dilakukan pada hari ini, nantinya dilanjutkan dengan pelantikan. Apa sebetulnya output dari persiapan ini hingga pelantikan? Apakah dengan rangkaian yang begitu panjang dari kemarin cek kesehatan, kemudian gladi kotor, gladi bersih, bahkan nanti dilanjutkan dengan retret setelah pelantikan ini bisa menghasilkan kebijakan yang baik begitu bagi daerah? Enggak lah, ini malah pemborosan kan. Katanya suruh berhemat. Ini kan apa namanya pesta yang berkepanjangan kan, kayak orang nikah 7 hari 7 malam gitu. Kenapa sih bisa aja dilantik? Gitu, perkara mau retret mau apa ya nanti saja. Kan nggak usah gladi bersih, biasa aja lah. Maksud saya ini berapa total biayanya? Coba diminta pemerintah declare total biaya pelantikan ini berapa. Gitu. Kan masih banyak, katanya suruh berhemat, tidak boleh banyak seremoni-seremoni, ini banyak banget seremoninya. Dan tidak ada jaminan bahwa nanti setelah diretret ya akan keluar kebijakan yang itu kan ini semuanya politik gitu. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan masalah retret lah, masalah. Ya penyamaan profesi boleh lah kayak kita zaman dulu kuliah ada ospek, oke. Tapi tidak ada jaminan. Ya Pak Agus, tapi kan memang kemarin Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ini justru lebih hemat dibandingkan dengan pelantikan masing-masing di daerah mereka. Lebih apa? Lebih apa? Lebih hemat dilantik secara langsung, secara bersama, secara serentak dibandingkan dengan dilantik masing-masing di masing-masing daerah para kepala daerah ini. Iya, itu makanya saya pengen tahu berapa sih biayanya gitu ya.
Kan kalau sudah ada larangan Perpres Impres 1 itu ya sudah tidak usah pakai seremonial, dilantik saja. Yang melantik siapa pakai online kan bisa. Namanya mau berhemat. Kan itu untuk memberikan sajian makanan dan sebagainya cukup besar. Itu berapa? Jadi gini, pimpinan tidak boleh memaksa rakyatnya berhemat kalau dia sendiri tidak berhemat gitu loh. Pak Agus, dari rangkaian yang sebegitu panjang ini artinya memang lebih baik dilantik di... Bagaimana? Sebentar, saya turun dari mobil nih tim mendadak. Gimana? Artinya memang lebih baik di masing-masing daerah begitu Pak, tidak dibawa Iya, ke Jakarta. masing-masing daerah dan pakai online saja kan? Kan bisa. Oke. Kan semuanya katanya mau online, pakai working from mana lah. Ya sudah, online saja. Kan hemat toh. Iya, termasuk soal retret Pak, seberapa efektif para kepala daerah ini membutuhkan pembekalan nantinya dalam bertugas begitu selama menjabat? Ginilah, ini kan kita lihat saja pimpinan negara semuanya kebanyakan politisi bukan teknokrat. Jadi berpikiran yang efisiensi yang apa itu menurut saya tidak yakin itu bisa terjadi. Ya ini seremonial saja. Retret itu memang bagus untuk penyatuan visi dan sebagainya. Tapi begitu dilepas di masing daerah, apakah unsur politik tidak berperan keras di situ dibanding unsur teknokrasinya? Karena masyarakat perlu segera ada bantuan bagaimana merescue mereka supaya tidak hidupnya semakin sulit. Bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan? Apakah bisa dengan retret? Bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan yang efektif? Di mana banyak orang-orang yang sekarang di PHK bisa bekerja kembali? Bagaimana membangun sekolah sementara uang yang nggak ada semua dihabisin untuk MBG. Saya sih setuju dengan MBG, tapi apakah anak-anak yang gizinya bagus nanti bisa sekolah kalau sekolahnya tidak ada misalnya? Jembatan penyeberangan tidak ada, harus menyeberang di sungai misalnya. Itu kan hal-hal dasar yang harus dipikirkan tanpa retret. Oke, Pak, tapi ada kepala daerah maupun juga kepala daerah yang bisa dikatakan ini menjadi pengalaman yang baru begitu atau nantinya menjadi jabatan yang baru, jadi ada yang bukan petahana begitu Pak. Apakah ini juga perlu adanya retret tersebut? Setidaknya ada dampak positifnya Pak? Gini, kita prinsipnya sesuai Impres 1 2025-nya Presiden. Bahwa kita semua harus berhemat. Hilangkan semua seremonial yang tidak perlu. Perlukah retret ini? Ada yang bilang perlu, ada yang tidak. Kalau saya dari sisi penghematan tidak usah. Pelantikan lewat saja Zoom selesai, toh sama sahnya. Nanti tinggal yang dilantik ada ulama di sebelahnya yang untuk pemberian sumpah dan sebagainya. Cukup, singkat dan tidak usah kemana-mana biaya pengamanan, biaya ini itu. Nanti dicari itu siapa itu IO-nya kalau ada dan sebagainya kan. Jadi sekali lagi kita patuh pada Impres 1 2025 saja. Laksanakan itu. Tapi ini sudah terlanjur, ya kita lihat nanti rakyat akan yang terlukanya seperti apa. Karena kita disuruh melarat terus gitu tanpa pekerjaan, sementara pelantikan pejabatnya seperti itu. Belum dilantik saja, pasti nanti sebentar lagi ada unsur-unsur korupsi terkena. Sudahlah, kita tidak usah angan-angan, ini hal baik, tapi bukan saatnya untuk dilakukan karena kita penghematan. Kita ikuti saja perintah Presiden. Nah, oke Pak, itu tadi kalau dari segi anggaran dianggap menjadi suatu pemborosan. Tapi apakah ada Pak salah satu sisi positifnya misalnya dalam segi patriotisme, keakraban maupun juga membuat ini jadi satu suara untuk bisa melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah? Harusnya bisa, tapi penyakit korupsi berpengaruh sangat tinggi. Jadi saya tidak yakin. Saya loh ya, mungkin salah. Silakan yang lain kalau percaya. Oke, baik, ini tentu bisa menjadi catatan bagi pemerintah pusat juga bahwa di saat semuanya dibutuhkan untuk efisiensi dan juga penghematan justru dilakukan pelantikan kepala daerah ini. Tapi tentu yang harapannya adalah bisa menyelaraskan antara kebijakan yang baik dari pusat ke daerah. Terima kasih atas perspektif di Breaking News Kompas TV, Pak Agus Pambagio, pengambil kebijakan publik. Sehat selalu, Pak Agus. Terima kasih. Ya, Okta dan juga saudara, kalau misalnya tadi saya melaporkan tepat di depan Istana Merdeka Jakarta, saat ini saya sudah berpindah tepatnya di depan gerbang Taman Pandang Istana, tepatnya di kawasan Silang Monas, yang mana tadi tempat para kepala daerah terpilih ini keluar dari tempat holding point menuju ke Istana Negara. Adapun kalau misalnya terkait dengan gladi bersih pada saat ini, apa saja yang menjadi hal-hal yang dilakukan oleh para kepala daerah terpilih, tentunya kalau kita berbicara terkait dengan gladi bersih, tentunya
agenda-agenda tersebut, agenda-agenda pada pagi hari ini tentunya harus dibuat semirip mungkin dengan pada agenda di hari H besok. Adapun kalau misalnya kita sudah berkaca terkait dengan rundown yang dikirim oleh yang disebar kepada awak media, ini pada rundown besok ini susunan acaranya sebagai berikut. Lalu ada yang pertama ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada pembacaan keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam Negeri, lalu ada pemberian surat keputusan atau SK dan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepala daerah, lalu ada pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia, lalu ada penandatanganan berita acara atau pelantikan dan menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya, dan kemudian yang terakhir ada pemberian ucapan selamat dari Presiden dan juga Wakil Presiden kepada kepala daerah terpilih. Dan adapun kalau misalnya pada hari ini secara dari awal kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bagaimana susunan acara pada besok, ini dari awal pada sekitar pukul 9 pagi ini para kepala daerah terpilih ini akan ditempatkan terlebih dahulu di kawasan Silang Monas atau di dekat Taman Pandang. Nantinya mereka akan dibariskan dan juga kembali dibagi kepada 30 peleton atau 30 kelompok, yang mana 30 kelompok ini akan diiringi dari musik Gita Praja IPDN. Lalu kemudian setelah dari holding point atau tempat mereka berkumpul, awalnya mereka dibariskan lalu berurutan dari peleton 1 hingga sampai peleton 30 untuk mereka menjalankan kirap menuju Istana Negara untuk nantinya mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun kalau misalnya terakhir pada acara besok ini sekiranya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya ini merupakan rangkaian acara pelantikan kepala daerah terpilih setelah kemarin gladi kotor ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana kemarin agendanya ini hanya latihan-latihan dasar seperti latihan baris berbaris, latihan berjalan kaki, lalu latihan dasar untuk mereka berjalan secara seirama dari holding point menuju ke Istana Negara. Adapun sekarang juga dilaksanakan gladi bersih, lalu besok dilaksanakan pelantikan atau hari H, dan setelah pelantikan ini para kepala daerah terpilih akan melangsungkan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan agenda gladi bersih dan juga pelantikan di Istana Negara ini merupakan yang pertama dari sejarah Indonesia, yang mana para kepala daerah terpilih ini dikumpulkan menjadi satu. Di Istana Negara. Ini merupakan hal yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dan juga total ada ada 481 kepala daerah yang nantinya akan dilaksanakan pelantikan atau dilaksanakan pelantikan pada tanggal 20 Februari di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niko Anggrewan, dan juru kamera Andika Ahadian. Ya, saudara, ini situasi terkini di sekitar kawasan Monas dan juga Istana terkait dengan pelaksanaan gladi bersih pelantikan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih yang dilaksanakan hari ini. Untuk hari ini, saudara, diikuti ada sekitar 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pelantikan atau gladi bersih ini merupakan persiapan untuk pelantikan besok, rencananya pada tanggal 20 Februari 2025 yang tadi dikatakan oleh jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan bahwa akan dilaksanakan sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan di gladi bersih ini juga para kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dibagi menjadi 30 kelompok atau peleton begitu yang nantinya akan melaksanakan kirap menuju ke istana. Ini juga menjadi gambaran yang akan dilaksanakan esok hari. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saudara. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.